Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo negarawan muda Indonesia. Kali ini kita akan membahas tentang KD 3.2, menelaah makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan hukum lainnya dalam sistem hukum nasional. Nah, kali ini pertemuan pertama kita akan membahas kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Indonesia tahun 1945. Mari kita simak bersama. Pengertian UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian kata Undang-Undang Dasar menurut UUD NRI tahun 1945 mempunyai pengertian yang lebih sempit daripada pengertian hukum dasar, karena yang dimaksud Undang-Undang Dasar adalah hukum dasar yang tertulis, sedangkan pengertian hukum dasar juga mencakup hukum dasar yang tidak tertulis. Nah, apa itu hukum dasar tertulis dan tidak tertulis? Nanti akan kita bahas bersama. Kalau berbicara Undang-Undang Dasar, kita berbicara juga tentang konstitusi. Nah, apa itu konstitusi? Kalau secara bahasanya, konstitusi berasal dari bahasa Prancis, yaitu constituer, artinya membentuk. Adapun dalam KBBI, konstitusi adalah segala ketentuan aturan tentang ketatanegaraan. Dengan demikian, konstitusi adalah hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Nah, di Indonesia, konstitusi itu lebih dikenal dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Konstitusi atau hukum dasar itu terbagi menjadi dua. Tadi di awal sudah disinggung ya, ada dua, tertulis dan tidak tertulis. Tertulis merupakan konstitusi yang dituangkan dalam sebuah dokumen formal. Contohnya Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, yang tidak tertulis merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal, seperti kebiasaan-kebiasaan, kesepakatan-kesepakatan, konvensi. Dan lebih sederhana lagi atau lebih simpel lagi contohnya adalah pidato kenegaraan presiden pada tanggal 16 bulan 8. Itu setiap tahunnya seperti itu pidato presiden. Selanjutnya masuk kita kepada kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan berarti posisi atau tempat. Nah, secara kesimpulannya dapat kita poinkan beberapa sebagai berikut. Yang pertama, pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 merupakan penjabaran dari pembukaan UUD NRI tahun 1945. Yang kedua, pembukaan UUD NRI tahun 1945 ada 4 alinea, yang masing-masing alinea memiliki karakteristiknya, serta nilai dan makna penting bagi bangsa dan negara Indonesia. Poin yang terakhir adalah nilai-nilai bersifat universal dan lestari. Universal adalah berarti nilai-nilai dalam pembukaan Undang-Undang Dasar NRI tahun 45 tersebut dapat diterima oleh bangsa di dunia karena mengandung penghargaan terhadap hak asasi manusia. Sedangkan lestari berarti mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa Indonesia. Selanjutnya kita masuk hubungan antara pembukaan UUD NRI 1945 dengan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Dapat kita simpulkan menjadi 3 poin. Poin yang pertama, pernyataan kemerdekaan disebutkan kembali pada alinea ketiga pembukaan UUD NRI tahun 1945 yang bunyinya, atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa serta dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Poin yang kedua adalah pembukaan UUD NRI tahun 1945 ditetapkan bersamaan dengan ditetapkannya Presiden
dan Wakil Presiden pada tanggal 18 Agustus 1945. Kita tahu pada tanggal 18 Agustus 1945 itu adalah ditetapkannya hasil sidang PPKI. Poin yang terakhir, pembukaan pada hakikatnya merupakan pernyataan yang terperinci dari adanya cita-cita luhur bangsa Indonesia. Nah, apa itu cita-cita luhur bangsa Indonesia? Yaitu ada 5: merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kita masuk bagian yang terakhir, yaitu makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Alinea pertama. Makna alinea pertama ini lebih kepada menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Karena pada alinea pertama ini terdapat kata-kata bahwa kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan penjajahan di atas dunia harus dihapuskan. Pada alinea kedua, menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan bangsa Indonesia selama memperebutkan kemerdekaan, serta kemerdekaan yang diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-citanya tadi, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Pada alinea ketiga ini, makna yang kita ambil dapat 2 poin. Yang pertama, kemerdekaan Indonesia selain dari perjuangan bangsa Indonesia merupakan pemberian dari Tuhan yang Maha Kuasa. Yang kedua, kemerdekaan Indonesia didapat karena adanya keinginan luhur bangsa Indonesia supaya berkehidupan yang bebas, yang merdeka tadi. Alinea keempat, memuat prinsip-prinsip negara Indonesia, yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Yang kedua, ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, bentuk negara, yaitu bentuk republik yang berkedaulatan rakyat. Selanjutnya yang terakhir, ada dasar negara, yaitu Pancasila. Sekianlah materi kita pada kali ini. Semoga apa yang disampaikan tadi Ananda dapat memahaminya dengan baik dan mempelajarinya berulang, dan ulang. Oke, sampai jumpa pada materi selanjutnya. See you and keep spirit. Tentunya selalu tersenyum. Dadah.